Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah ma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Penulis mengatakan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadilah muslim yang rahim. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Islam hadir membawa kasih yang terang. Nabimu amat lembut lagi penyayang, maka tebarkanlah cinta dan kasih sayang. Untaian bait syair atau puisi di sini penulis ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Dia Allah, yaitu sesembahan kita, pencipta kita, yang memiliki kita, yang mengatur segalanya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmah. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala memunculkan dua nama yang indah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita semuanya setiap kali sholat membaca Al-Fatihah dan dalamnya terdapat Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun perbedaan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman para ulama menjelaskan adalah sifat dzatiyah Allah, yaitu rahmat yang melekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang bisa menghantarkan kasih sayang tersebut kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menjelaskan Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semuanya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata di hadapan kita. Dan dialah Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, bahkan memberikan nama dirinya dengan dua nama yang indah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semuanya tidak serta-merta kita ketahui, tetapi dalam kandungan tersebut Allah meminta kita secara tidak langsung untuk menjadi orang-orang yang berkasih sayang di antara sesama muslim, kasih sayang di antara suami dan istri, berkasih sayang kepada kedua orang tua, kepada kerabat kita, kepada anak-anak kita, kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, bukan serta-merta kita hanya membacanya belaka, tidak. Tetapi di sana terdapat penjelasan para ulama, yakni khabariyah, lafzan, insya'iyah, makna. Lafaz ini adalah lafaz yang mengkhabarkan. Jadi Allah memberitahu kepada kita segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Ini namanya apa? Khabariyah lafzan. Jadi khabar dari Allah SWT, Allah memberitahu kita. Tetapi insya'iyah makna, secara tidak langsung Allah memerintahkan kita. Jadi bukan berarti ketika kita membaca Alhamdulillah segala puji milik Allah, ya udah, enggak. Tetapi ada di sana kandungan kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersyukur. Begitu juga dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan berarti kita sekedar membaca, tidak. Di sana terdapat faedah yang mengharuskan kita harus mencontoh Allah dalam berkasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita bahas sangat luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah mencakup segalanya. Bahkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 kasih sayang. Satu kasih sayang Allah berikan
kepada orang-orang di bumi ini atau di muka bumi ini, sehingga ada induk hewan yang kasih sayang kepada anaknya, orang tua, ibu kasih sayang dengan anaknya. Adapun 99 Allah akan sempurnakan besok di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kasih sayangnya, belas kasihnya kepada kita. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang rahim. Ya. Ketika kita sudah mengetahui Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sepatutnya kita menjadi seorang muslim yang rahim. Rahim adalah kasih sayang. Para ulama menjelaskan Ar-Rahman itu khusus nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menggunakan nama Ar-Rahman. Tetapi kalimat Ar-Rahim boleh seseorang melabeli dirinya dengan kata Ar-Rahim. Nah, para ulama menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Ar-Rahim. Dalam firman-Nya Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Muhammad, maksudnya dari kaummu sendiri. Berat terasa baginya penderitaan yang kalian alami wahai kaum muslimin. Beliau Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian semuanya. Beliau penyantun dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Ar-Rahim, yang memiliki kasih sayang. Oleh karena itu, sesama muslim haruslah saling berkasih sayang. Begitu juga sesama satu dan yang lainnya harus saling kasih sayang, harus saling cinta, agar kesempurnaan iman kita tumbuh perlahan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian di sini penulis menjelaskan dalam dua bait syairnya, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini adalah terjemahan dari yang atas tadi. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau lagi penyayang. Nah, kemudian Islam hadir membawa kasih yang terang. Agama Islam, agama yang kita peluk, yang kita ridhoi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Islam yang kita peluk adalah Islam yang mengajarkan kita kasih sayang, bahkan sangat jelas sekali. Kalau seandainya Islam itu tidak berkasih sayang kepada pemeluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyariatkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang di sana terkandung kasih sayang. Ambillah contoh pembayaran zakat. Di antara hikmah adanya pembayaran zakat adalah akan terciptanya kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Dan masih banyak lagi syariat-syariat Islam atau amalan-amalan syariat Islam yang menunjukkan cinta kasih begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu wahai Nabi dengan agama Islam kecuali rahmat untuk seluruh alam, baik alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam apapun itu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rahmat. Kemudian di situ disebutkan nabimu amat lembut lagi penyayang. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang sangat kasih sayang. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di saat hari kiamat kelak Rasulullah SAW bersimpuh di hadapan Allah meminta syafaat untuk umatnya. Allah berikan Nabi Muhammad SAW, Allah ilhamkan beliau untuk pujian-pujian kepada Allah, hingga akhirnya Allah saat itu yang sedang marah luluh, dan Allah SWT mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad, mintalah kamu akan diberi, mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan mengatakan, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah.
Kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam berbagai hal dan sisi. Bahkan kalau kita mempelajari lebih dalam biografi beliau, kita akan mendapati kasih sayang beliau kepada keluarganya, kasih sayang beliau kepada para sahabatnya, kasih sayang beliau kepada siapapun itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan siwak dalam setiap kali sholat. Dan lihat Nabi Muhammad SAW, ya awalnya mau sholat tarawih bersama, kemudian Rasulullah SAW tidak mau karena beliau takut diwajibkan untuk umatnya. Dan masih banyak lagi kasih sayang beliau SAW kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, maka tebarkanlah cinta dan kasih sayang. Setelah untaian bait di atas, penulis mengajak kita untuk menebarkan cinta dan kasih kepada siapa? Kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak, kepada cucu, kepada teman, kepada kerabat, kepada tetangga, bahkan kepada hewan. Kasih sayang ini merupakan jalan yang sulit didaki. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tetapi mengapa orang-orang tidak menempuh jalan sulit didaki? Jadi sulit kayak seperti gunung begitu. Kebanyakan orang tidak mau naik gunung. Ya, kita bahasanya seperti itu. Kenapa orang-orang itu sulit sekali menaiki gunung yang sulit didaki? Maunya lempeng-lempeng aja begitu. Kemudian Allah SWT menjelaskan, "Wa ma adraka mal aqabah." Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit didaki tersebut, dilalui? Allah SWT menyebutkan beberapa kriterianya. Di antaranya adalah "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Orang yang akan melalui jalan sulit tadi adalah orang yang beriman dengan sempurna, ilmunya sempurna. Kemudian selain itu mereka saling berwasiat kepada kesabaran, dan mereka tentunya bersabar terlebih dahulu. Kemudian mereka juga berwasiat kepada satu sama lain untuk saling berkasih sayang, saling cinta karena Allah, membenci karena Allah. Dan tentunya sebelum mereka merintahkan orang lain, mereka sudah berkasih sayang, mereka sudah mempraktekkannya. Kemudian akhirnya Allah katakan, ulaika ashabul maimanah. Orang yang saling menebarkan kasih sayang, cinta, kasih. Orang yang berusaha bersabar dan mengajak orang lain untuk bersabar. Orang yang berilmu, orang yang sempurna imannya dengan ilmu agama. Mereka adalah penghuni atau pemilik golongan kanan. Golongan kanan di sini adalah penghuni surga. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Al-Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan seterusnya Allah sebutkan nikmat golongan kanan di surga. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Nah, dan juga kita tutup di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Perumpamaan seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya dalam cinta kasih, dalam mengasihi dan dalam menyayangi seperti satu tubuh. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sepatutnya seorang muslim satu dengan yang lainnya, muslimah satu dengan muslimah yang lainnya harus saling berkasih sayang. Jangan saling benci, jangan saling memusuhi. Harus menciptakan rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada suami, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada mertua, kasih sayang kepada sahabat, kasih sayang kepada kerabat, kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Nah, kalau kita membahas berkaitan dengan kasih sayang, amatlah banyak.
Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang berkasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dia Rahman Ar-Rahim, jadilah muslim yang rahim. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Islam hadir membawa kasih yang terang. Nabimu amat lembut lagi penyayang, maka tebarkanlah cinta dan kasih sayang.